Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok chapter 17 akan memaparkan tentang paradigma baru pembelajaran seumur hidup dan pembangunan pasar media pembelajaran baru, yang beranggotakan saya sendiri, M. Kamardiansyah, dan teman saya Muhammad Rifat Rifai Muslim. Baik, langsung saja ke pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Sejarah perkembangan penerapan teknologi dalam sistem pendidikan dalam negeri dan luar negeri, khususnya masa transisi dari korespondensi dan pendidikan penyiaran jaringan ke pendidikan jarak terbuka dan jaringan digital. Juga memetakan transisi pendidikan dari model kolektif, formal, standar, dan seragam ke model individual, informal, non-standar, dan pilihan ganda. Karakteristik baru ini sesuai dengan transisi yang sedang berlangsung dari tuntutan akan pendidikan nasional ke pendidikan seumur hidup. Inovasi teknologi, media baru, dan paradigma baru pembelajaran seumur hidup. Ide dasar di balik pembelajaran klasik adalah internalisasi pasif dari eksternal pengetahuan ke dalam struktur kognitif seseorang. Modus dasarnya adalah menghabiskan setengah atau sepertiga dari masa hidup seseorang untuk belajar dan berlatih untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam masyarakat dan tempat kerja. Proses pembelajaran adalah proses linier di mana guru mengajar dan siswa belajar, dan individu tumbuh dengan menyelesaikan sekolah dan kemudian bekerja dan hidup. Pendidikan seumur hidup dikombinasikan dengan teknologi informasi modern telah ada. Teknologi generasi baru atau diwakili oleh teknologi media baru, termasuk komputasi di mana-mana, teknologi komunikasi seluler, jaringan komunikasi terpadu, teknologi terminal cerdas, dan sebagainya, yang telah memberikan dampak besar pada aktivitas pendidikan. Juga memberikan landasan teknologi bagi penduduk baru kegiatan belajar mengajar di masa depan. Dampak paling besar yang ditimbulkan oleh teknologi media baru di bidang pendidikan adalah menjadikan pendidikan ada di mana-mana. Dalam pengertian ini, paradigma baru pembelajaran seumur hidup adalah interaksi alami peserta didik melalui informasi teknologi yang memungkinkan mereka untuk berbagi dan membangun jaringan kognitif individu dan sosial dalam konteks pembelajaran di mana-mana dan dalam skenario kehidupan nyata. Karakteristik intinya meliputi yang pertama, ubiquity. Pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja dan sangat terintegrasi dalam pekerjaan dan kehidupan sehingga ia menjadi alam bawah sadar. Yang kedua, informalitas dan non-standardisasi. Pembelajaran sepanjang hayat di masa depan akan menjadi metode pembelajaran yang menghubungkan atau menginternalisasikan pengetahuan dari jalur pembelajaran informal seperti pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan kegiatan sosial. Pembelajaran informal semacam itu konstan dan merupakan sebagian besar pembelajaran yang diperlukan untuk pekerjaan individu. Yang ketiga, sosialitas. Belajar adalah proses yang diarahkan untuk berbagi dan membangun jaringan kognitif individu dan sosial. Yang keempat, kontekstualisasi. Pembelajaran dipengaruhi oleh konteks spesifik dan peserta didik hanya dapat benar-benar menguasai pengetahuan dalam bermakna. Sekian dari pemaparan saya, dilanjutkan oleh Rifat Rifai Muslim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Di bawah paradigma baru pembelajaran seumur hidup, lingkungan belajar tradisional seperti yang muncul selama era industri awal seperti ruang kelas, dan kampus mungkin akan dilampaui dan pembelajaran akan ada di mana-mana dan bertahan seumur hidup. Di bawah paradigma baru pembelajaran seumur hidup, tidak ada yang merasa bahwa 12 tahun sekolah dasar membebani.
Di bawah paradigma baru pembelajaran seumur hidup, teknologi media baru akan mengurangi hambatan untuk mengakses, mengurangi kesulitan belajar, dan mengurangi perbedaan kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang semuanya memungkinkan orang untuk terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. Pembangunan supermarket pembelajaran media baru, platform pembelajaran informal dan non-formal untuk semua teknologi baru mencerminkan perubahan dalam konsep pembelajaran. Konsep baru ini memiliki dampak revolusioner pada pengembangan dan konstruksi platform pembelajaran seumur hidup, baik dari segi fungsi maupun kerangka. Supermarket pembelajaran media baru yang dibangun oleh China Education Television adalah platform layanan media pendidikan baru dan sistem pembelajaran seumur hidup dengan berbagai jaringan, terminal, dan jalur transmisi. Perbedaan penting antara supermarket pembelajaran media baru dan platform pembelajaran lainnya adalah bahwa itu mendukung pembelajaran seumur hidup informal. Supermarket media pembelajaran baru berinisiatif mengedepankan beberapa teori pendidikan baru. Terdapat 4 konsep supermarket media pembelajaran. Yang pertama, sistem pembelajaran Hyperon 8 yang merupakan inti dan basis pendidikan media baru. Ini adalah sistem pembelajaran inovatif yang bertujuan membuat siapapun menjadi pembelajar dan guru. Yang kedua, sistem pembelajaran jaringan pengetahuan KNS seperti jaringan sosial SNS. KNS selain dari hubungan interpersonal juga berhubungan dengan pengetahuan dan menghubungkan pengetahuan dengan peserta didik dengan sesama peserta didik, dan pengetahuan dengan pengetahuan terkait, sehingga membentuk jaringan pengetahuan semantik. Yang ketiga, standar sumber daya pendidikan media baru yang sedapat mungkin memasukkan berbagai standar sumber daya yang ada. Sasaran sumber belajar informal dan non-standar terutama membutuhkan standarisasi sumber daya yang terfragmentasi. Dengan standarisasi sumber daya, sistem mendukung pengunggahan dan berbagai sumber informasi yang dikembangkan oleh semua pihak, sehingga membentuk basis data sumber informasi pendidikan massal dan menjamin penerapan dan penyebaran paradigma baru pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, sistem inovasi pengetahuan, platform penelitian inovatif menghadapi berbagai pertanyaan. Orang-orang dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda akan berdiskusi bersama, mengumpulkan pengetahuan, berbagi kebijaksanaan, dan sintesis, yang akhirnya mengarah pada generasi sistem pengetahuan baru. Supermarket media baru telah membuat langkah inovatif untuk membangun sistem jaringan untuk mendukung pembelajaran seumur hidup universal dan dalam 4 cara. Yang pertama, struktur integrasi 4 jaringan dengan satelit broadband sebagai intinya, dan termasuk jaringan satelit 2 arah, internet, televisi digital, dan jaringan komunikasi seluler. Tujuan utamanya adalah menjadi platform media baru berbasis pendidikan melalui satelit pembelajaran broadband 2 arah yang terintegrasi dengan beberapa jaringan untuk benar-benar mencapai jangkauan nasional. Yang kedua, struktur layanan komputasi awan pendidikan yang didasarkan pada integrasi 4 jaringan. Berdasarkan platform layanan pendidikan komputasi awan, sebagian besar fungsi dan penyimpanan perangkat lunak pembelajaran akan ditransfer ke jaringan, dan pengguna akan menikmati berbagai layanan pembelajaran yang ditawarkan oleh awan pendidikan melalui terminal sederhana seperti PC, ponsel, terminal televisi digital, dan PDA, dan perangkat lunak sederhana atau komponen inti sistem operasi dan browser. 3. Platform pembelajaran seluler berdasarkan struktur integrasi 4 layar. Supermarket media pembelajaran baru mengintegrasikan terminal 4 layar, layar komputer, layar televisi, layar ponsel, dan layar virtual. Ini mendukung pembelajaran seluler dan memenuhi kebutuhan pelajar dengan mudah dan fleksibel.
Yang keempat, membangun platform pengembangan inovatif, perintis, dan kreatif yang mengintegrasikan produksi, pembelajaran, dan penelitian. Ini akan melayani dan menginstruksikan pengembangan setiap individu secara menyeluruh, sehingga secara signifikan mengurangi biaya partisipasi. Supermarket media pembelajaran baru telah membentuk sistem layanan pembelajaran media baru yang komprehensif yang mengintegrasikan masyarakat. Ini membentuk 3 komunitas: komunitas belajar dan pelatihan, komunitas berita, video, dan komunitas virtual kreativitas atau 3D. Berdasarkan teori pendidikan media baru Hyperon dan KNS, komunitas pembelajaran dan pelatihan menawarkan berbagai layanan aplikasi pembelajaran asinkron dan sinkron, membangun sistem manajemen pembelajaran online media baru, dan membangun evaluasi pendidikan online multidimensi, cerdas, dan multidimensi sistem. Khususnya lingkungan pembelajaran virtual 3D dan 2,5D, dengan memberikan pengalaman visual yang nyata. Ia menyadari berbagai mode pendidikan online seperti pendidikan kontekstual dan pendidikan interaktif, memuaskan kebutuhan pembelajaran seumur hidup dan pelatihan profesional individu dan perusahaan yang luas, didukung oleh teknologi pemrosesan video dan multimedia baru dan unik. Komunitas berita video memungkinkan integrasi yang hebat dari sumber daya video untuk menawarkan layanan seperti TV jaringan langsung, TV sesuai permintaan, berita langsung, dan berita interaktif. Komunitas virtual kreativitas, ruang dan waktu. Supermarket media pembelajaran menawarkan layanan yang terkait dengan pembelajaran media baru, termasuk pelatihan guru, pelatihan perusahaan, pendidikan anak usia dini, kelas jaringan, ruang kelas definisi tinggi, ruang kelas mobile, dan eksperimen, yang merupakan satu set layanan lengkap untuk pendidikan yang bervariasi. Terakhir, sejumlah alat yang terkait dengan pembelajaran media baru tersedia di supermarket media, seperti pembuatan, pengunggahan, pengelolaan, dan komunikasi internet Hyperon. Semuanya memberikan dukungan yang kuat untuk berbagai aplikasi pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifat Rifai Muslim yang telah memaparkan materinya. Mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kelompok kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Bila ada yang bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.